siang. Pada 2024 ini, peringatan Hari Penyiaran Nasional menginjak tahun ke-91. Semoga dunia penyiaran Indonesia akan terus maju dan tumbuh kuat sesuai dengan tema Hari Penyiaran Nasional 2024 yang ditetapkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya pada sehat bersama keluarga. Dan di malam hari ini, tadi sekilas kita mendengarkan sebuah siaran radio di SW1, ya sekitar di 3 MHz ya kalau di radio analog. Tetapi kalau di radio digital itu nanti frekuensinya akan jauh lebih kelihatan, yaitu di 3325. 3325 kHz adalah sebuah frekuensi dari Voice of Indonesia. Nah, Voice of Indonesia ini selain dipancarkan di 4750, dia juga dipancarkan di 3325. Nah, pemancar ini dipancarkan dari kota Palangkaraya dengan power sekitar 40 kW, jadi cukup besar. Dan malam hari ini pun kalau kita dengarkan dengan radio analog seperti ini ya, dengan antena teleskopik cukup lumayan kuat. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang hal teknis, tetapi sekilas saya akan berbicara tentang shortwave listener, yaitu sebuah hobi untuk mendengarkan siaran-siaran radio gelombang pendek. Salah satu contohnya adalah Voice of Indonesia tadi itu adalah sebuah siaran di gelombang pendek. Nah, berkaitan dengan tentunya tanggal 1 April kemarin, di mana tanggal itu adalah sebuah tanggal yang sangat bersejarah, menjadi sebuah Hari Penyiaran Nasional. Mungkin ini teman-teman banyak yang nggak tahu, atau mungkin banyak yang belum mengetahui tentang ada sebuah Hari Penyiaran Nasional. Jadi Hari Penyiaran Nasional ini jatuh pada tanggal 1 April tiap tahunnya. Nah, serunya saya sempat merekod atau merekam komentar dari Voice of Indonesia yang dipancarkan melalui frekuensi 3325 kHz gitu ya, dengan judul Hari Penyiaran Nasional, Momen Penting Dunia Penyiaran Indonesia. Nah, nanti kita dengarkan rekamannya, dan tentunya sangat menarik sekali acara komentar Voice of Indonesia di malam hari ini. Teman-teman, bagi yang senang dengan kegiatan SWR, Shortwave Listener, Voice of Indonesia di 3325 merupakan salah satu frekuensi yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk mendengarkan siaran-siaran yang dipancarkan dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Kalau tidak salah nih, saat ini hanya 2 yang memancar di gelombang SW, yaitu di 475 dan di 3325. Ya, jadi di 4750 ya, di 4750 kHz dan di 3325 kHz, semuanya di SW. Nah, kalau dulu ya teman-teman ya, itu pernah memancar Voice of Indonesia itu di 9 MHz, kemudian 11 MHz dan 15 MHz ya. Dengan kekuatan pemancar konon kabarnya 250 kW. Jadi cukup besar sekali. Dan di band itu memang sebenarnya jauh lebih menarik untuk bisa menjangkau geografis di Indonesia daripada yang di 3 MHz, di 3325 atau di 4750 gitu ya. Jadi kalau malam is oke, tapi begitu nanti siang hari pada frekuensi itu, karena pengaruh dari
perambatan gelombang radio di ionosfer tentunya tidak akan bisa menjangkau seluruh geografis di Indonesia. Sebenarnya kalau di 9 mega, 11 mega, dan 15 mega itu sangat menjanjikan. Semoga nanti Voice of Indonesia bisa memancar kembali dengan power yang tentunya besar pada gelombang tersebut. Teman-teman, kita dengarkan komentar Voice of Indonesia yang saya terima melalui radio receiver GRC NRD92 ya, yang di belakang ini dengan antena sebuah antena dipole ya. Gitu teman-teman. Mari kita dengarkan. Hari Penyiaran Nasional, momen penting dunia penyiaran Indonesia. Dunia penyiaran Indonesia telah mengalami berbagai perubahan karena perkembangan teknologi informasi yang pesat. Penyiaran yang berawal dari siaran radio dan televisi kini berubah menjadi penyiaran multiplatform yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dunia penyiaran Indonesia berawal dari didirikannya lembaga penyiaran radio profesional pertama milik pribumi di kota Solo yang bernama Solo Radio Renegade atau SRT oleh KGPAA Mangkunegoro 7 pada 1 April 1933. Tanggal itulah yang sejak tahun 2019 diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 9 tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas. Hari Penyiaran Nasional menjadi momen penting untuk mengenang peran penting penyiaran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Melalui penyiaran, masyarakat mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang penting dan berkualitas untuk membangun negara yang lebih baik. Berdirinya negara Republik Indonesia juga tidak terlepas dari peran dunia penyiaran, dalam hal ini siaran radio. Bangsa Indonesia tentu mengetahui peristiwa 10 November di Surabaya, ketika semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan digelorakan oleh pejuang Indonesia melalui siaran radio. Salah satunya orasi Bung Tomo yang disampaikan melalui saluran radio Republik Indonesia. Salah satu frasa yang terkenal dari pidato atau orasi Bung Tomo adalah merdeka atau mati. Selain itu, siaran radio juga memiliki peran penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Salah seorang penggerak kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir, berhasil menangkap berita kekalahan Jepang dari sekutu melalui siaran radio gelap. Berita itulah yang menggerakkan pemuda-pemudi Indonesia untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Informasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui siaran radio ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dunia penyiaran tentu saja berkembang di tengah perkembangan teknologi informasi yang kian pesat. Meskipun mengalami perubahan, fungsi penyiaran masih tetap sama dari zaman ke zaman, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial. Pada 2024 ini, peringatan Hari Penyiaran Nasional menginjak tahun ke-91. Semoga dunia penyiaran Indonesia akan terus maju dan tumbuh kuat sesuai dengan tema Hari Penyiaran Nasional 2024 yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yakni penyiaran Indonesia tumbuh kuat dengan harmonis. Sekian komentar. Itulah rekaman dari siaran radio tentang komentar dari Voice of Indonesia berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional dengan judul Hari Penyiaran Nasional, Momen Penting Dunia Penyiaran Indonesia. Semoga di masa-masa yang memang digitalisasi seperti ini masih banyak teman-teman yang mendengarkan siaran-siaran gelombang pendek, siaran-siaran radio gelombang pendek. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan hobi yang sangat menyenangkan ini. Saya Yon, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.